Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Annyeonghaseyo. Oke, kali ini kita akan membahas kupas tuntas soal matematika persiapan ujian sekolah untuk matematika umum. Ya, soal ini merupakan kisi-kisi dari soal matematika di Kabupaten Bogor. Yuk sama-sama kita bahas soal-soalnya. Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Perhatikan gambar segi 4 PQRS. Nah, ini sudah diberikan ukuran sudut dan panjang sisinya ya. Nah, kita diminta untuk menentukan panjang dari RS. Berarti yang ini kita diminta. Oke, sekarang kita coba identifikasi dulu. Ini sudah ketahuan semuanya. Ini ada sudutnya, ini ada sisinya. Berarti kita bisa mencari QS. Oke, kita perhatikan berarti segitiga nah, PQS ya. Kita mau cari nilai dari QS-nya dulu. Gitu. Nah, kalau kamu perhatikan ya, ini kalau kita buat di sini ya, biar lebih jelas. Ada misalnya kita anggap segitiganya tadi PQS. Nah, ini ada sudutnya 30. Ini 9, panjang sisinya 9 akar 3. Nah, ini untuk menyelesaikan soal ini, maka kita menggunakan aturan kosinus. Ya, berarti kita bisa tuliskan di sini, ya, QS kuadrat itu sama dengan PS kuadrat tambah PQ kuadrat, ya, dikurang 2 dikali PS dikali PQ, nah, dikali cos P berarti. Nah, ini kalau kita substitusi nilainya menjadi 9 kuadrat ditambah 9 akar 3 kuadrat dikurang 2 kali 9 kali 9 akar 3 kali cos 30. Oke, kita lanjutkan. Ini menjadi 81. Kemudian ditambah, ini menjadi 243. Nah, ini jangan lupa nilai cos 30 ya. Ini kita tuliskan dulu. 2 kali 9 kali 9 akar 3. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Oke, berarti kalau kita lanjutkan, nah ini bisa kita tuliskan lagi sama-sama ya. 81 tambah 243 dikurang. Nah, ini duanya bisa kita coret ya. Nah, ini 9 kali 9 itu 81. Kemudian dikalikan 3 menjadi 243. Oke, berarti ini bisa kita hilangkan. Berarti sama dengan 81. Ya, berarti QS kuadrat sama dengan 81, maka QS-nya sama dengan 9. Berarti nilai di sini 9. Oke, kita tulis ini 9 gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga ya yang kita buat yaitu QRS. Kita mau cari panjang RS. Nah, ini kalau kita buat segitiganya misalnya seperti ini ya. Kita coba gambar. Ini ada Q, ada R, ada S. Ini ya tadi sini siku-siku dibilangnya. Sini sudutnya 30, sini 60 gitu ya. Dan di sini QS-nya sudah 9. Nah, ini berarti kita menggunakan aturan sinus ya. Nah, ya, kita gunakan aturan sinus yaitu kita tulis QS per sisi di depannya yaitu sin 60. Sama dengan RS per berarti sin 90. Jadi sebenarnya kita boleh menggunakan aturan sinus atau perbandingan trigonometri yang dasar ya, sama aja. Berarti ini kita ganti 9 per sin 60 itu adalah setengah akar 3 sama dengan RS per 1. Ya. Berarti kalau kita lanjutkan, RS sama dengan, ya ini kalau kita tuliskan jadi 9 dikali 2 per akar 3. Berarti RS-nya 18 per akar 3. Nah, ini kita kalikan sekawannya, yaitu kalikan akar 3 per akar 3. Berarti sama dengan 18 akar 3 per 3. Sama dengan
6 akar 3. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan setelah berikut ini. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 200 mil dengan arah 35 derajat. Dari pelabuhan B, kapal itu berlayar 300 mil menuju pelabuhan C, arahnya 155 derajat. Kita diminta mencari jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C. Oke, kita coba buat ya, gambarnya dulu ya. Nanti misalnya kita anggap ini ada kapal bergerak dari pelabuhan A menuju ke pelabuhan B. Oke, kira-kira di sini ya. Nah, kemudian dari pelabuhan B, kapalnya itu bergerak menuju ke pelabuhan C. Oke, kira-kira ini ya, segini. Ya, oke. Nah, kita diminta untuk dari pelabuhan A ini, jaraknya berapa ke pelabuhan C. Oke, ini kita kasih nama dulu ya, biar mudah. Ini A, ini B, kemudian ini C. Nah, sekarang kita tentukan jaraknya tadi di sini 200 mil, ini 300. Nah, tinggal sudutnya nih. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kamu perhatikan, kita harus membuat garis-garis sehingga mudah menentukan sudutnya ya. Berarti tadi kan 35 derajat. Nah, ini kita tarik garis dari sini, kira-kira seperti ini. Ya. Nah, supaya lebih mudah. Nah, nanti ini kita tuliskan di sini, berarti tadi 35 derajat. Ya. Nah, berarti kalau untuk ke pelabuhan B, kita buat juga garis ya, ini ke sini. Ya. Nah, ya, jadi kelihatan di sini. Nah, ini kan tegak lurus ya. Nah, kemudian yang di sini juga sama nih. Nanti kan kita mau cari ya, sudut yang 155. Nah, ini kita tarik dari sini nariknya. Nah, sini. Nah, seperti itu. Jadi kita kasih besar sudut. Ini kan siku-siku ya. Berarti nanti di sini pasti 55. Nah, sini juga siku-siku. Di sini siku. Nah, 155 ini kan dari B menuju C. Berarti hitungannya itu dari sini ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah 155 derajat. Nah, karena di sini sudah 90, maka di sini tinggal sisanya, yaitu 65. Gitu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian kamu perhatikan yang lainnya. Di sini kan 55, maka dari sini kan 90 ya. Kamu perhatikan ya. Berarti kalau di sini 55, nah, di sini adalah kita bisa tulis 35. Nah, sedangkan di sini 25. Berarti sudut yang dari sini ke sini, ya kalau kita tuliskan nih dari sini ke sini, ini adalah 60 derajat. 25 tambah 35. Kayak gitu ya. Nah, sekarang yang diminta adalah jarak dari A ke C. Berarti kalau kita keluarkan segitiganya, biar lebih mudah, seperti ini. Nah, kita buat sketsa lagi. Ini ada titik A, B, C. Tadi di sini 200, di sini 300. Dan di sini ada sudut ya, 60 derajat. Gitu ya. Berarti kita sudah jelas, nah, kita menggunakan, mencari AC itu berarti menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinus. Yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2 kali AB kali BC kali cos 60 derajat berarti. Ya, kita substitusi nilainya. AB-nya itu 200, berarti 200 kuadrat tambah 300 kuadrat dikurang 2 kali 200 kali 300 kali cos 60 itu adalah setengah. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Jadi kita buka, jadi ini 40.000 ya.
tambah ini 90.000. Nah, ini duanya kamu coret. Berarti dikurang 60.000. Nah, ini kita dapatkan AC kuadratnya 13 dikurang 6 berarti jadi 70.000. Berarti AC itu sama dengan akar dari 70.000. Nah, ini kalau kita sederhanakan jadi 100 akar 7. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Untuk membuat barang A diperlukan 6 jam kerja mesin 1 dan 4 jam kerja mesin 2. Sedangkan untuk barang B diperlukan 4 jam kerja mesin 1 dan 8 jam kerja mesin 2. Setiap hari kedua mesin tersebut bekerja tidak lebih dari 18 jam. Jika setiap hari dapat dihasilkan X barang A dan Y barang B, maka model matematikanya adalah yang mana? Oke, ini bisa langsung ya kamu buat, tapi bisa juga kamu menggunakan tabel dulu ya. Nah, kita gunakan tabel dulu ya, karena kita sedang mencoba belajar. Nah, ini bisa kamu tulis di sini. Misalnya di sini ada produknya, kemudian di sini banyaknya, ya. Kemudian di sini ada mesin 1, di sini ada mesin 2, gitu ya. Kemudian produknya itu yaitu A sama B. Kemudian di sini boleh kamu tulis waktu. Nah, jadi memang lebih panjang kalau menggunakan tabel. Nah, tapi biar lebih mudah dulu, ini kita tulis banyaknya barang A itu X, banyaknya barang B itu adalah Y. Ya. Berarti mesin 1 itu tadi bekerjanya kan 6. Ya. Jadi 6, kemudian mesin 2 di sini 4. Untuk menghasilkan barang A. Kemudian yang di sini 4, di sini 8. Nah, waktunya itu sama yaitu 18 jam, 18 jam. Nah, ini bisa kita tuliskan ya. Nah, setelah kita buat ini, maka pertidaksamaannya yang pertama adalah 6X ya ditambah 4Y itu kurang dari sama dengan 18. Ya, atau kalau kita sederhanakan, kita bagi 2, ini jadi 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 9. Yang kedua, berarti kita bisa tuliskan ya 4X tambah 8Y kurang dari sama dengan 18. Kita bagi 2 juga, jadi 2X tambah 4Y kurang dari 9. Kemudian jangan lupa, kan barang tidak mungkin negatif ya, berarti paling sedikit 0. Jadi X lebih dari sama dengan 0, Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Nah, maka dari pilihan ini yang paling tepat adalah yang B. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Panitia karya wisata suatu sekolah ingin menyewa 2 jenis bis selama 3 hari. Bis jenis A dapat menampung 30 orang dengan harga 3 juta. Bis jenis B dapat menampung 4 orang dengan harga 4.500.000. Karya wisata diikuti oleh 240 orang. Jika bis yang dibutuhkan paling banyak 7 unit, maka jenis bis yang harus sewa agar pengeluaran minimum adalah berapa? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita lihat, ini yang ditanya adalah harga pengeluaran ya, atau biaya pengeluaran. Berarti kalau seandainya kita anggap bis A itu sebagai X, kemudian bis yang B itu sebagai Y, maka nanti fungsi yang mau kita cari Z atau Fx, Y, nah ini adalah kita tuliskan yaitu 3 juta X ditambah 4.500.000 Y gitu ya. Nah, ini yang kita mau cari nih, minimumnya berapa yang kita bisa lakukan. Nah, sekarang kamu perhatikan, kita boleh buat tabelnya atau mau langsung juga boleh. Nah, sekarang kamu lihat kan menyewa 2 jenis bis selama 3 hari.
Kemudian bis A dapat menampung 30 orang, bis B menampung 40 orang. Berarti kalau kita tuliskan, ini bisa kita tulis untuk bis A berarti jadi 30X tambah 40Y. Nah, ini kan logikanya jangan sampai tidak ada yang ikut ya. Berarti tandanya pasti lebih dari sama dengan 240. Nah, kemudian kamu perhatikan ya, total bis yang dibutuhkan adalah 7 unit. Berarti kalau kita tuliskan persamaan yang kedua adalah X tambah Y. Nah, ini kurang dari sama dengan 7. Nah, jangan lupa kita tulis X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini biasanya kita gunakan gambar ya. Tapi kalau mau langsung juga boleh. Ini kita tinggal cari titik potongnya. Nah, ini kan kalau kita sederhanakan, ini pertidaksamaan jadi apa? Kita bagi semua dengan 10 ya. Jadi 3X tambah 4Y lebih dari sama dengan 24. Nah, ini biasanya kita buat gambarnya dulu ya. Di sini kita buat seperti ini misalnya. Kemudian ini kita buat seperti ini. Oke. Sekarang untuk garis yang pertama, kalau X-nya 0, maka Y-nya itu 6. Sini kita tulis ya. 6. Kemudian kalau Y-nya 0, maka X-nya 8. Berarti kita tulis di sini 8. Nah, ini kita tarik garisnya dari 6 ke 8. Nah, kamu perhatikan, karena dia tandanya lebih dari, ya, maka ini arsirannya adalah ke atas. Ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, kamu perhatikan, kalau X-nya 0, Y-nya 7. Kita tulis di sini 7, kira-kira. Kalau Y-nya 0, X-nya juga 7. Kita tulis di sini 7. Nah, ini kita tarik juga garis dari 7 menuju 7. Nah, seperti ini kira-kira. Karena tandanya kurang dari, maka dia arsirannya ke bawah. Nah, yang terakhir, X lebih dari 0 ke kanan ini ya. Dan Y lebih dari 0 ke atas. Nah, kalau kamu perhatikan sudah jelas arsirannya adalah yang sebelah sini ya. Nah, berarti ini ada 3 titik pojok yang kita harus perhatikan, yaitu ini 1, kemudian 2, dan 3. Ini kita kasih nama A, ini kita kasih nama B, ini kita kasih nama C. Nah, kamu perhatikan titik A itu adalah ya, titik A itu 0,6. Berarti kalau kita masukkan ke sini, ya, ini 3 juta kali 0 itu 0, kemudian 4.500.000 dikali 6 itu adalah 27 juta. Oke. Kemudian titik B, ini kita perhatikan titik B, itu adalah 0,7. Berarti kalau diganti X-nya dengan 0 itu 0. Kemudian kalau 4.500.000 Y dikali 7 itu adalah 31.500.000. Nah, sekarang kita cari titik C. Gimana cara nyari titik C? Nah, ini kita eliminasi nih. Ini kita tulis ini X tambah Y kurang dari sama dengan 7. Nah, ini sebenarnya cara mudahnya adalah kita anggap ini sama-sama sama dengan ya. Nah, berarti ini kita eliminasi. Kita kalikan dulu ya. Ternyata ini kita kalikan dulu ya. Kita kalikan. Ini kita kalikan 1. Ini kita kalikan 3. Oke. Berarti kalau kita tuliskan di sini menjadi 3X tambah 4Y sama dengan 24. Yang bawah 3X tambah 3Y sama dengan 21. Nah, ini kita eliminasi. Berarti kita dapatkan Y-nya sama dengan 3. Kalau Y-nya 3, berarti X-nya sama dengan 4. Berarti titik C adalah 4,3. Nah, ini kalau kita substitusi nilainya, ya, 4 kali 3 itu 12 juta, ditambah 3 kali 4.500.000.
Itu kita tuliskan di sini 12 juta, ya. Nah, ditambah ini 13.500.000. Berarti ini sama dengan 25.500.000. Ya, berarti yang paling murah adalah yang ini. Ya, berarti dengan bis A itu sebanyak 4, bis B itu sebanyak 3. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal persamaan matriks berikut ini. Nah, ini ya. Ini ada penjumlahan matriks, di sebelah sini perkalian matriks. Kita diminta untuk menentukan nilai A ditambah B tambah C tambah D. Nah, ini kita perhatikan. Nah, ini kamu kalikan dulu ke sini ya, duanya. Berarti kita tuliskan ini menjadi 2A 4 min 6 2 gitu ya, ditambah 4 min 1 0B. Oke, sama dengan ini kita kalikan ya. Nah, jadi perkaliannya jangan lupa ya, baris dikali kolom. Berarti 3 kali 2 ditambah 2 dikali 1 itu jadi 8. Kemudian 3 kali D ditambah 2 kali 3 itu jadi 3D plus 6. Yang bawahnya berarti menjadi 2C tambah 4. Kemudian ini C kali D tambah 12. Oke. Berarti kalau kita lanjutkan ini menjadi, kita tuliskan 2A tambah 4, ini 3. Kemudian di sini 6, di sini 2 tambah B. Ini kita tuliskan kembali 8. Kemudian 3D tambah 6. Sini 2C tambah 4. Ini C kali D tambah 12. Oke. Nah, kita cari yang mudah diselesaikan dulu. Nah, berarti yang pertama itu kita ambil yang 2A tambah 4 ya. 2A tambah 4 itu sama dengan 8. Berarti 2A sama dengan 4, A-nya sama dengan 2. Oke, kita sudah dapat nilai A-nya 2. Nah, kemudian kita perhatikan mana lagi. Nah, ini yang kedua kita tuliskan 3 sama dengan 3D tambah 6 ya. Berarti 3D sama dengan, kita tuliskan min 3. Berarti D-nya sama dengan min 1. Oke, kemudian yang ini, min 6 ini, kita tuliskan min 6 sama dengan 2C tambah 4. Berarti bisa kita tuliskan 2C sama dengan min 10 ya. Berarti C-nya min 5. Oke, yang terakhir kita cari. Ini ada 2 tambah B sama dengan CD tambah 12. Nah, sekarang kita substitusi untuk mencari nilai B ya. Jadi 2 tambah B sama dengan C-nya kita ganti, yaitu min 5 dikali min 1 tambah 12. Berarti 2 tambah B sama dengan 5 tambah 12. Berarti B sama dengan nilainya adalah 15. Nah, berarti kita bisa jawab nilai A tambah B tambah C tambah D. Ini bisa kita tuliskan ya, A-nya 2 tambah B-nya 15 dikurang 5 dikurang 1. Ya, berarti jawabannya sama dengan 11. Jadi pilihan tepat adalah yang A. Oke, mudah bukan? Alhamdulillah, pembahasan kupas tuntas soal matematika persiapan ujian sekolah untuk materi matematika umum bagian kedua telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.